Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas teks editorial. Ada dua kompetensi dasar yang berhubungan dengan teks editorial. Yang pertama menganalisis struktur dan kebahasaan, yang kedua merancang teks editorial. Jadi nanti kita belajar merancang teks editorial. Tapi yang akan banyak dijelaskan dalam pertemuan ini adalah bagaimana kita menganalisis teks editorial untuk belajar, untuk mendapatkan sebuah teori ketika kita mau menulis tentang teks editorial. Baik, sebelum ke sana, mari kita membahas dulu definisi atau pengertian teks editorial. Secara sederhana, teks editorial itu adalah teks yang berisi opini atau pendapat terhadap suatu masalah, suatu persoalan, suatu isu, masalah yang aktual. Aktual artinya sedang terjadi, faktual. Faktual artinya masalah itu masih berhubungan dengan sesuatu yang nyata, bukan imajinasi, ya, bukan rekaan. Kemudian isu yang diangkat menjadi teks editorial itu biasanya menyangkut masalah isu politik, sosial, ataupun masalah ekonomi yang masih memiliki hubungan secara signifikan. Itu biasanya. Jadi kalau kita misalnya mengangkat masalah yang lain, boleh, ya. Baik, berikutnya kita akan langsung ke kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, sebelum itu, untuk memahami struktur dan kebahasaan, maka harus ada contohnya. Disajikan contohnya. Nah, di sini contohnya saya ambil dari Kompas tanggal 24 Agustus. Judulnya Pertarungan Vaksin Dunia. Nah, sebelum ke isi dari teks editorial, mari kita buat beberapa catatan tentang judul. Supaya kita mengerti ketika membuat judul sebuah teks editorial. Yang pertama, judul pada contoh itu menggunakan kata benda. Ya, sebaiknya judul itu menggunakan kata kerja. Diawali dengan kata kerja. Tapi di sini judulnya menggunakan kata benda. Boleh. Kenapa? Karena di sini kata bendanya, pertarungan itu kata bendanya itu menunjukkan sebuah proses, sesuatu yang sedang berlangsung, masih sedang terjadi. Itu boleh, ya. Tapi kalau kata kerja itu biasanya mengajak orang untuk aktif, untuk terlibat. Kedua, judul di situ menggunakan klausa. Klausa itu kalimat pendek, ya, subjek predikat. Udah, tidak ada objek. Jadi jangan menggunakan judul, jangan menggunakan kalimat penuh. Kenapa menggunakan kalimat penuh? Sebab tidak ada penafsiran lain dari pembaca. Atau dengan kata lain itu tidak mengajak pembaca untuk ikut berpikir. Ya, tapi kalau dengan klausa pendek, memaksa pembaca untuk ikut berpikir. Terus judul seharusnya itu sudah menyiratkan opini penulis, pendapat penulis sudah tersirat dalam judul. Ya, jadi kalau kita membuat teks editorial, maka kita belajar satu menggunakan kata kerja, menerapkan kata kerja di awalnya, ya. Kalaupun selain kata kerja boleh, tetapi usahakan itu menunjukkan sesuatu yang bisa mewakili. Yang kedua, menggunakan klausa. Klausa yang mengambang, klausa yang tidak penuh, ya. Yang ketiga, judul sudah menyeratkan opini. Baik, sekarang berikutnya kita masuk ke paragraf ke-1. Pandemi COVID-19 membuat dunia bertarung. Mengembangkan vaksin tidak lagi masalah kesehatan, tetapi berkelindahan dengan masalah prestise, politis, dan ekonomi. Baik, beberapa catatan. Yang pertama, pada paragraf pembuka atau paragraf list, itu wajib menyiratkan persoalan. Jadi ketika kita menulis teks editorial, paragraf ke-1 itu sudah menggambarkan persoalan. Ya, jadi di sini ada persoalan tentang COVID-19. Lebih spesifik lagi yaitu pertarungan untuk mengembangkan vaksin. Baik. Kemudian ungkapkan dalam kalimat yang pendek. Atau kalimat yang bukan kalimat sebetulnya. Ungkapkan dalam paragraf yang pendek. Nah, dalam hal ini paragraf ini hanya terdiri dari 2 kalimat, tidak lebih. Karena ini sudah mewakili, ya. Kenapa harus pendek?
Sebab kalau paragrafnya itu pendek, orang cenderung untuk ikut terlibat, untuk pengen lebih jauh membaca. Dan pembaca itu ikut memikirkan, ikut terlibat dalam masalah itu. Ya. Kemudian persoalan tadi diungkapkan dalam bentuk deskripsi kalimat yang lebih ringkas dan jelas. Ya. Nah, pada contoh deskripsi tadi, pada contoh ini deskripsinya diungkapkan dengan tesis. Apa itu tesis? Tesis itu artinya pernyataan pendapat. Ya. Baik, kita langsung. Nah, catatan di paragraf kedua. Paragraf kedua sama, ya. Paragraf kedua saat menyajikan penjelasan. Jadi paragraf kedua itu intinya fungsinya menjelaskan di paragraf ke-1. Ya, masalah tadi dijelaskan lagi, diuraikan lebih jauh di paragraf kedua. Kemudian yang kedua, walaupun kelihatannya panjang, paragraf kedua ini cuma terdiri dari 3 kalimat. Ingat, cuma 3 kalimat, ya. Jadi pendek sekali. Oke, paragraf ketiga tidak kita bahas. Langsung saja nanti akan di akhir dibahas paragraf 4, paragraf 5, paragraf 6, paragraf 7, paragraf ke-8. Pertama, ingat, jadi teks editorial itu atau artikel editorial itu hanya terdiri dari 8 paragraf. 8 paragraf, ya. Catatannya, pertama, paragraf ketiga sampai dengan paragraf ke-6 menyajikan fakta-fakta atau teori-teori atau hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang mendukung di paragraf ke-1. Paragraf ke-1 itu berisi persoalan. Paragraf kedua penjelasan tentang persoalan. Ya, jadi kalau kita analisis berarti itu lebih spesifik. Ada urutannya, urutan dari bahasanya lebih ringkas, lebih spesifik dari yang tadinya general ke sesuatu yang lebih spesifik. Kemudian, nah pada paragraf ke-7 barulah penulis opini memasukkan opininya, ya, atau pendapatnya. Jadi di paragraf menjelang paragraf akhir itu opini penulis akan kelihatan, ya. Biasanya seperti itu. Editorial selalu menyajikan opini atau pendapatnya itu di akhir yang merupakan kesimpulan. Nah, paragraf ke-8 atau paragraf ke-8 atau paragraf terakhir itu lebih mencerminkan opini dari penulis. Sekarang analisis kita atau rumusan kita secara sederhana dari teks editorial yang menjadi contoh tadi adalah teks editorial pertama menyajikan sebuah persoalan, ya, persoalan yang disajikan dalam paragraf 1, kemudian persoalan itu didukung beberapa fakta-fakta pendukung persoalan, dan terakhir baru opini penulis. Ya. Secara sederhana, persoalan yang sedang diangkat adalah rumusannya pencarian vaksin untuk mengatasi COVID-19 membuat dunia seolah bertarung, saling berebutan, ingin menjadi yang paling cepat. Faktanya antara lain, prosedur pembuatan vaksin butuh waktu 10-15 tahun. Ya. Kemudian ada penjelasan berikutnya, kemudian beberapa negara sudah mulai mencari vaksin, cuma mereka melakukannya dengan jalan pintas. Terakhir, opininya adalah di Indonesia juga sedang melakukan pengembangan vaksin. Nah, opini penulis harusnya pemerintah perlu mendukung pengembangan vaksin nasional. Terus, vaksin nasional harus menjadi target bersama. Nah, itu ya analisis sederhananya. Oke, baik. Sebelum ditutup, ada tugas nanti, yaitu kamu menganalisis persoalan, fakta mendukung, dan opini penulis dalam teks editorial yang akan disajikan di Google Chrome, ya, Google Classroom. Baik. Kemudian terakhir nanti tugasnya adalah kamu membuat teks editorial sederhana yang berkaitan dengan masalah diri Anda sendiri, diri kamu sendiri, ya. Atau kalau berani boleh berhubungan dengan sesuatu masalah yang sedang aktual. 5 paragraf saja, ya 5 paragraf saja. Ingat, rumusan 1, persoalannya diungkapkan di paragraf pembuka. Kemudian fakta mendukung 1, mendukung 2, fakta pendukung 3, dan terakhir ungkapkan dengan dalam bentuk opini Anda terhadap persoalan itu, ya. Atau
sesuatu yang menjadi himbauan, menjadi saran